Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Syederalun kembali lagi bersama saya Fira, dan saat sekarang seperti yang sudah saya janjikan tadi, kita sudah dalam program Tausiah Ramadan kerjasama Radio Serambi FM dan Kemenak Kota Banda Aceh. Edisi hari ini Syederalun 21 Ramadan 1444 Hijriah. Nah, untuk hari ini Syederalun kita akan bahas mengenai keluarga sakinah kunci kekuatan Islam. Dan untuk itu sudah hadir narasumber kami Ustadz Dr. Ibrahim M. Jamil SAG MPD. Beliau merupakan penyuluh Kecamatan Syah Kuala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz di sore kali ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita udah memasuki ke 10 ketiga Ustadz ya, di Ramadan hari ini. Gimana nih Ustadz pandangannya barangkali di minggu ketiga ini? Ya, ini kan fase, katakanlah fase final ya. Kalau orang berlomba ya fase final. Artinya semakin di ujung kita sebenarnya harus semakin menambahkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Iya, semoga kita bisa terus memaksimalkan di detik-detik terakhir Ramadan ini Ustaz ya. Iya. Dan bagi Anda Syederalun yang ingin berpartisipasi bersama kami, bisa langsung melalui telepon dan juga WhatsApp di 0811 689020. Serta bagi Anda Syederalun yang ingin menyimak via siaran langsung, bisa juga di live Serambi, di live Facebook ya, Syederalun Serambi FM Banda Aceh dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Serta bagi Anda yang ingin menyimak via streaming juga bisa di www.serambifm.com. Nah, tanpa berlama-lama lagi Syederalun, langsung saja kita persilakan Ustadz untuk membahas lebih jauh terkait dengan keluarga sakinah kunci kekuatan Islam. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syederalun dimanapun Anda berada, dalam waktu yang sangat singkat ini, mari kita sedikit mengupas sepotong ayat. Hanya sepotong ayat ya. Jadi bukan satu ayat. Artinya ini adalah satu ayat yang dipotong, yang khususnya berhubungan dengan keluarga sakinah. Ini bisa dibuka di dalam Al-Quran pada surah yang urutan ke-66, yaitu surah At-Tahrim. Pada ayat 6 Allah berfirman dengan memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Mananya adalah, wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilan Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada orang yang beriman yang telah dipanggilnya, ku anfusakum, untuk menjaga diri. Kemudian wa ahlikum, menjaga keluarga. Dari mana kita jaga? Naro, dari api neraka. Jadi penjagaan yang dimaksud di sini itu ada dua ya. Pertama, penjagaan untuk diri sendiri. Baru yang kedua, penjagaan untuk keluarga. Siapa itu keluarga? Ya, istri, anak, ya, abang kita, adik kita, kakak kita, mama kita, ayah kita, itu semua keluarga. Dan itu perlu kita jaga. Yang mana duluan kita jaga? Apakah kita jaga diri sendiri dulu, baru dilanjutkan dengan menjaga keluarga? Kalau melihat urutan ayat ini, yang harus kita jaga terlebih dahulu adalah diri kita sendiri. Baru nanti kalau kita sudah menjaga diri, sudah berhasil kita jaga diri sendiri, baru kita lanjutkan untuk menjaga keluarga. Hal ini bisa kita tamsilkan seperti orang yang naik pesawat, kemudian
di pesawat itu nanti ada arahan dari pramugari ya. Arahannya apa? Kalaulah pesawat ini misalnya nanti trouble, mau jatuh ya, atau mesinnya mati, ada gangguan, maka kita harus selamatkan diri dulu. Artinya misalnya kita pasang pelampung dulu untuk diri sendiri ya. Nah, setelah selesai, pas kita pasang pelampung untuk diri sendiri atau alat oksigen, kemudian baru kita boleh menolong yang lain. Apakah menolong bayi atau menolong teman-teman kita yang di samping atau tetangga yang duduk bersamaan dengan kita. Jadi nggak boleh kita belum pakai apa-apa, belum selamat, langsung kita terobos menyelamatkan orang lain. Nah, ini tata cara yang harus kita ikuti sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting adalah diri sendiri dulu kita jaga supaya jauh dari api neraka. Ya. Jadi makna menjaga diri jauh dari api neraka itu apa? Itu artinya adalah apa yang diperintahkan oleh Allah, ada yang sifatnya perintah wajib ya, kita ikuti, dan apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, kalau sudah kita ikuti apa yang diperintahkan, apalagi yang wajib ya, kalau tidak dilakukan berarti berdosa. Kalau sudah berdosa, maka kita tidak lagi menjaga diri karena sudah berdosa. Nah, berarti kita nggak mampu menjaga diri. Nah, hal yang dilarang, yang berdosa masih kita lakukan, berarti kita kan tidak mampu. Nah, begitu juga hal-hal yang diperintahkan untuk kita lakukan, maka lakukanlah. Kalau semua yang wajib diperintahkan di dalam Islam itu, misalnya sholat 5 waktu, ya, kemudian berpuasa, ya, salah satunya juga kalau yang mampu naik haji, ya, bayar zakat, ya, itu kan perintah-perintah wajib. Kalau perintah-perintah wajib ini sudah kita lakukan, berarti kita sudah ada upaya untuk menjaga diri supaya kita terhindar dari api neraka. Karena hukumannya adalah api neraka. Orang yang tidak menjaga diri itu hukumannya api neraka. Nah, jadi penjagaan itu ada penjagaan mengikuti aturan atau perintah, ada juga penjagaan menjauhi semua yang dilarang. Jadi kedua hal ini perlu kita jaga. Jadi bukan hanya menjaga mengikuti perintah-perintah aja, yang larangan terus kita lakukan. Ya, orang salat tapi dia mabuk-mabukan. Ya. Nah, jadi ini nggak sesuai. Nah, kemudian setelah kita menjaga diri sendiri itu sudah betul, ya, sudah betul menurut versi kita ya, kita anggap sudah betul, kita juga lanjutkan untuk membenarkan keluarga kita, ya, anak-anak kita, istri kita. Sekarang coba kita tanyakan ya, pernahkah kita mengecek bacaan sholat? Nah, misalnya kalau yang paling dasar, pernahkah kita mengecek atau menjaga anak-anak kita untuk terus sholat, tidak meninggalkan sholat? Pernah tidak? Nah, jadi kalau pernah berarti sudah ada upaya untuk menjaga keluarga. Berarti sakinah ini menjaga, Ustadz? Nah, sakinah itu artinya tentram. Ya, tentram. Jadi keluarga yang tentram itu keluarga yang menjaga diri, menjaga satu sama lain, supaya yang diperintahkan Allah itu terus berjalan sebagaimana mestinya, dan yang dilarang itu juga tidak didekati oleh keluarga dan diri kita juga. Nah, jadi kalau dua hal ini sudah kita lakukan, insya Allah keluarga kita itu akan tentram. Nah, itu efeknya. Sehingga melahirkan sebuah keluarga yang sakinah. Ya. Jadi keluarga yang sakinah itu ya keluarga yang mentaati aturan Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, di samping secara normatif bahwa keluarga sakinah itu juga cukup sandang pangan ya. Nah, jadi cukup sandang pangan, nggak mungkin juga sholat terus nggak bekerja ya, nah, atau puasa, kenapa nggak bekerja, saya puasa, itu bukan alasan ya. Nah, untuk landasan keluarga sakinah ini sendiri itu seperti apa, Ustadz? Landasan keluarga sakinah itulah sebagaimana saya sebutkan tadi, itu keluarga yang sudah mapan secara fisik dan mental ya. Secara fisik dia memapan kehidupannya, jadi makannya cukup, tempat tinggalnya ada, ya. Kemudian
selain dari makan dan tempat tinggal, dia juga beribadah secara mental ya, secara mental yang tujuannya adalah, kalau makan itu tujuannya untuk apa ya? Untuk hidup. Ya. Dengan hidup sanggup menjalankan perintah Allah. Ya, dengan hidup sanggup menjauhkan segala larangan Allah. Ya, tapi bukan hidup untuk makan. Ya, tapi makan untuk hidup. Hidup itu untuk apa? Untuk beribadah. Dan Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi hidup itu adalah untuk beribadah. Ibadah jangan kita bayangkan hanya sholat, ya, hanya zakat, ya, tapi semua kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kalau diniatkan dengan niat karena Allah, itu sudah dihitung ibadah. Nah, kita bekerja misalnya katakanlah aduk-aduk semen ya, mocok-mocok ya, tapi niat kita bekerja itu adalah karena Allah, untuk membantu keluarga, membantu diri kita agar kita kuat ya, ada makanan yang kita makan, begitu juga keluarga kita ya, ada makanan yang kita bawa pulang sehingga ada tenaga. Jadi dengan tenaga itu bisa beribadah dan juga bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini sudah kita jaga baik-baik, insya Allah keluarga kita itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Jadi dengan adanya keluarga yang sakinah, kita menjagakan sebuah keluarga kecil ya, itu efeknya kepada kampung atau desa, kemudian desa itu menjadi bagus ya, menjadi sakinah juga. Kenapa? Karena semua keluarga yang ada di desa itu sudah sakinah. Nah, jadi otomatis desanya itu juga ikut sakinah ya. Nah, kalau desa sudah sakinah, semua desa, maka tingkatan ke atasnya kecamatan juga akan sakinah. Nah, kecamatan sudah sakinah, kabupaten juga sakinah. Begitu juga provinsi Aceh misalnya udah sakinah. Semua masyarakatnya, semua keluarganya di Aceh itu udah menjaga apa yang dilarang oleh Allah tidak dilakukan, apa yang diperintahkan dilakukan, maka efeknya untuk provinsi Aceh itu sudah sakinah juga. Jadi kalau satu provinsi sudah sakinah, kemudian nanti provinsi-provinsi yang lain juga ikut melakukan hal yang sama, maka secara otomatis itu negara akan menjadi sakinah dan negara akan kuat. Itulah kenapa keluarga sakinah ini bisa menjadi salah satu kunci kekuatan Islam, Ustaz ya. Dan kalau misalkan tadi Ustaz ada sempat singgung mengenai keluarga sakinah ini, keluarga ini harus cukup dulu. Apakah untuk merasa cukup ini harus dipersiapkan juga untuk orang-orang sebelum menikah, Ustaz? Iya, benar. Jadi sebelum kita menikah atau pranikah, kita kan sudah menghisap diri, menghitung diri, menilai diri sendiri. Apakah dari segi material kita sudah mampu ya. Artinya mampu begini, logikanya adalah orang yang dikatakan cukup itu 2 tambah 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah itu berarti nggak ada bersisa ya. Nah, artinya kalau dia dapat 200.000 lalu habis 200.000, maka 0 sisanya. Nah itu berarti pas-pasan ya. Kalau kategorinya itu miskin. Nah, tapi kalau 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti ada sisa 1 ya. Nah sisa itu berarti dia itu kategori kaya ya. Nah jadi kalau 2 dikurang 3 min 1, nah itu fakir. Di bawahnya lagi, Ustaz. Di bawahnya lagi ya. Jadi kalau balance yang 0 hasilnya miskin, itu cari hari ini habis hari ini. Ya. Tapi kalau cari hari ini ada sisa, nah itu bakal kaya. Ya, ada lebih ya. Nah, kemudian kalau cari hari ini malah nggak cukup, ya, nah itu miskin kategorinya. Nah itu kita bisa menilai dengan sistem yang sederhana seperti itu ya. Menilai diri sendiri, dan orang lain mungkin nggak tahu bagaimana kemampuan kita di dalam finansial ya, di dalam material. Nah kalau kita sudah merasa
kita dapat 1, kemudian kita makan, kita dapat 2, kita makan 1, lalu ada berlebih. Nah, itu sudah mulai mencari pendamping menyediakan untuk pendamping. Ya. Nah, tapi kalau masih 2 kurang 2 terus kita bekerja seperti itu tiap hari, nah perlu ditingkatkan. Nah, itu belum mapan berarti kalau kita nilai ya secara sederhana. Dan itu sendiri Ustadz, apakah memang dari laki-lakinya Ustadz yang tadi harus mapan itu, terutamanya Ustadz? Terutamanya laki-laki, karena laki-laki yang menafkahi wanita ya, menafkahi perempuan. Dan juga mungkin bisa disebutkan Ustadz, problem yang kita jumpai mengenai keluarga sakinah ini sendiri biasanya di lingkungan masyarakat ini apa nih Ustadz? Di lingkungan masyarakat seringkali ya mungkin tuntunan yang kurang. Ketika dia sudah mapan secara finansial, tetapi secara agama atau tuntunan dia masih kurang, dia tidak belajar ilmu agama ya. Sehingga dia nggak bisa menilai diri sendiri secara mental apakah dia sudah siap atau belum ya. Kemudian secara mental apa yang harus dipersiapkan, walaupun secara keuangan atau secara finansial sudah siap ya, tapi secara mental perlu juga dipersiapkan apa saja. Kira-kira apa saja tuh Ustaz? Itu perlu dipelajari ya. Artinya kewajiban seorang suami, apa yang harus dilakukan kalau memang ingin maju ke jenjang yang lebih serius ya, pernikahan ya, jenjang pernikahan. Karena tidak hanya secara finansial tapi secara keilmuan juga. Jangan pula kalau di Aceh sekarang kan sebelum nikah kan ada bimbingan nikah ya. Bimbingan nikah itu bagaimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya nanti ya. Kemudian kalau ada hal-hal yang berlawanan pendapat di dalam berkeluarga, bagaimana solusinya, itu dibimbing di dalam bimbingan pranikah. Itu biasa di KUA ya. Nah, tapi sebelum kita menuju ke KUA itu sebaiknya kita belajar sendiri dulu ya. Belajar apakah sharing dengan teman-teman ataupun mengaji, menghadiri pengajian ustadz ya. Nah, jadi karena kalau yang di KUA itu udah khusus sekali, khusus dan itu durasinya juga singkat Ustadz ya. Durasinya juga singkat. Nah, saya kira itu yang perlu dipersiapkan sehingga ada orang yang merasa dia ngebet ingin menikah, tapi dia nggak tahu kekurangannya ya yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena kan ngebet nikah itu tidak hanya dari sisi katakanlah seksual ya kan, tapi juga harus dibarengi dengan apa tujuan nikahnya, dia harus tahu ya. Bagaimana kriteria mencari seorang istri, apakah yang cantik, apakah yang beragama, apakah yang keturunannya baik-baik, itu semua juga harus dipelajari ya, harus diketahui. Bukan asal begitu melihat pandangan pertama menarik langsung minta nikah. Nah, tapi kan perlu casingnya dulu kan, perlu casing ya, lihat. Setelah itu kan ada penelusuran berikutnya. Apakah casing itu juga sama dengan isinya ya kan? Begitulah kira-kira. Jadi memang sebelum membina sebuah rumah tangga, jauh-jauh hari sudah harus bisa siap secara finansial maupun secara ilmu-ilmu seperti agama tadi Ustadz ya. Dan untuk para istri juga harus belajar juga ya Ustadz ya. Para istri juga harus belajar karena begini, kalau istri tidak belajar ilmu agama, kalau secara finansial istri kan tidak begitu dituntut ya. Kecuali memang sebelum menikah itu sudah misalnya yang perempuan ada kerja ya, dia menghasilkan 2 misalnya ya. Itu juga problem nih Ustadz. Banyak yang penghasilan istri lebih tinggi nih daripada suami. Itu gimana Ustadz? Tuh. Kalau kita tidak saling memahami, tidak saling pengertian, artinya saling mengisi, itu akan menjadi problem nanti dalam keluarga ya kan. Karena kalau istilah bahasa Aceh, kerebahan ke membalikut. Kerebahan ke membalikut itu maknanya kalau di
kita artikan istri itu lebih ke depan ya, lebih seakan-akan istri itu pemimpin. Padahal di dalam agama yang namanya pemimpin itu kan laki ya. Jadi orang laki ini mengayomi yang perempuan, yang sampai yang perempuan mengayomi yang laki, walaupun gaji dia itu lebih besar. Berarti memang harus ada dalam dirinya itu pemimpin itu harus laki-laki gitu ya Ustaz ya. Pemimpin laki-laki, ya, pemimpin keluarga itu laki-laki, bukan tanda kutip pemimpin apa yang sekarang ini apakah presiden dan sebagainya kan. Kita tidak membahas ke sana. Kita masih membahas hanya seputar lingkup keluarga. Ya. Jadi kalau keluarga itu sudah sakinah, insya Allah negara pun akan sakinah, Islam akan kuat. Kalau semua keluarga itu sudah sakinah. Tapi yang membuat problem di dalam Islam itu kan biasa memang dimulai dari keluarga ya, karena ada broken home, keluarga yang sehingga tidak ada yang peduli tentang anak-anaknya, terlantar kadang kan. Sehingga ya sekarang juga banyak kita lihat anak-anak pang ya, anak pang itu, begitu kita lihat anak pang itu kalau ditanya ternyata mereka punya orang tua, tapi orang tua yang nggak peduli, nggak care kepada mereka, dan orang tuanya berada bukan orang tua miskin, tapi karena ketidakpedulian, mungkin orang tuanya ada yang bercerai, ada yang nggak bercerai, tapi kepedulian terhadap anaknya tidak ada, sehingga seakan-akan anak itu bukan tanggung jawab mereka, sehingga mereka tidak peduli. Jadi apa yang dilakukan oleh anak pang itu yang pertama tujuannya memang untuk mencari perhatian ya. Kalau saya lakukan ini orang tua saya akan begini, itu kan pertama. Tapi lama-lama ya sudah melebar kemana-mana, dia dapat teman yang lain sehingga ada satu komunitas ya, dia bergabung. Ya mungkin itu sepaham dengan apa yang dia rasakan saat ini Ustadz ya. Iya betul. Dan juga mungkin Ustadz bisa dibahas sedikit mengenai pengaruh keluarga sakinah terhadap mental anak yang gimana Ustadz? Memang keluarga sakinah itu kalau sudah sakinah ya, berarti kan tidak hanya sakinah itu tidak ributnya kedua orang tuanya, tidak hanya itu, tapi semua sisi dia masuk. Komunikasi suami istri itu baik ya, kemudian komunikasi ayah ibu dengan anaknya juga baik, semua ya kan. Jadi itu ditangani memang secara agamis ya, artinya apa yang dituntut oleh agama, bagaimana cara mendidik anak, jadi itu diikuti, tidak dibentak-bentak anaknya, tidak mengikuti selera orang tuanya, tapi orang tuanya sudah punya fondasi agama. Jadi kalaupun selera yang ditunjukkan oleh orang tuanya adalah orang tua yang memegang fondasi agama. Jadi fondasi agama itulah yang dituntut atau yang diajarkan kepada anak-anaknya. Ya, saya kira demikian. Jadi memang walaupun mungkin sama-sama sibuk, tapi harus ada waktu untuk bisa mengajarkan anak mereka dalam hal agama terutama Ustadz ya. Iya. Seperti mungkin yang Ustadz katakan di awal tadi mengenai pengecekan surah Al-Fatihah minimal Ustadz ya. Jadi yang wajib-wajib dulu. Jadi orang tua itu perlu mengecek yang wajib-wajib dulu. Pertama katakanlah kalau rukun Islam itu ya katakanlah dari mulai mengucap dua kalimat syahadat ya, kemudian sholat ya. Nah, sholat itu dicek gerakannya, dicek bacaannya ya, apakah sudah benar atau belum, apakah anak kita itu ada sholat atau tidak, apakah dia itu sholat di depan kita atau di belakang kita justru nggak pernah sholat. Nah, itu juga perlu dikhawatirkan ya, karena anak sekarang kan sering lalai di WA, di HP ya, di Android sering lalai itu. Jadi karena kelalaian itu kalau kita biarkan maka terus lalai. Tahu-tahu waktu salat sudah hilang. Kita nggak pernah tanya-tanya udah salat apa belum, udah salat zuhur apa belum, udah salat asar apa belum ya. Nah itu kewajiban orang tua untuk bertanya. Nah,
kalau memang di belakang orang tuanya dia sudah melakukan hal salat itu sebaik-baiknya, berarti kita nggak perlu khawatir lagi. Ya. Nah, kemudian kita cek yang lain lagi. Nah, yang wajib dulu. Nah, kita cek yang lain apa, misalnya baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu hukumnya wajib. Apakah anak kita sudah mampu membaca Al-Quran? Nah, kita tes dulu. Nah, kita simak, kalau perlu bacaan Al-Quran itu kita simak. Jadi begitu kita simak, kalau memang bacaannya masih salah-salah ya kita benarin, ya kita tadarus sama-sama, ya kan. Jadi kalau memang ditingkatkan untuk hafalan, ya hafal, store ke orang tuanya. Memang orang tua yang mampu, ya, orang tua yang mampu baca Al-Quran juga. Tapi kalau orang tuanya juga enggak mampu, kan susah untuk memperdengarkan ke orang tua. Orang tua sendiri enggak mampu. Nah, kan. Makanya orang tua itu yang merasa dirinya kurang mampu, dia mengantarkan anaknya ke tempat-tempat pengajian. Sebenarnya jangan diambil solusi seperti itu secara gampang, ya. Karena kenapa? Begitu anak nggak mampu, antar ke tempat pengajian. Tapi yang benar adalah begitu kita nggak mampu, ya, kita belajar. Jadi orang tua juga belajar. Karena kenapa? Mampu membaca Al-Quran itu dengan aturan ilmu tajwid, hukumnya itu wajib. Ya, wajib. Jadi orang tua yang tidak mampu wajib belajar. Jadi sambil anaknya juga diantar ke tempat pengajian, dia juga belajar, ya. Apakah belajar dengan temannya yang dianggap mampu, ya, ataupun diundang ustadz ke rumahnya supaya dia juga belajar. Nah, jangan dibiarkan dia nggak mampu baca Al-Quran, terus dia nggak belajar, anaknya solusinya diantar ke pengajian. Iya, karena nanti kita harus bisa mengontrol lagi, Ustadz, setelah mengantar ke pengajian tadi, Ustadz, ya. Dan Ustadz, mengenai sisa-sisa Ramadan tinggal mungkin lebih kurang 9 hari lagi, Ustadz, ya. Jadi mungkin kiat-kiat di bulan Ramadan ini yang bisa dilakukan nih untuk para keluarga yang ada di rumah terkait dengan keluarga sakinah ini apa nih, Ustadz, di bulan Ramadan? Ya, sebenarnya di bulan Ramadan ini banyak momen yang bisa menyatukan kita dengan anak-anak kita, ya. Misalnya di saat sahur, ya, di saat sahur. Cuma kadang-kadang di saat sahur itu anak-anak kita itu kurang konsen, karena mungkin dibangunkan lebih awal, ya, karena sebelumnya di luar Ramadan bangunnya ketika azan misalnya, ya. Ini malah lebih awal dari itu dibangunkan, kurang konsen. Ya. Nah, kemudian ada juga momen di saat berbuka. Nah, di saat berbuka inilah yang momennya yang sangat bagus kalau memang kita mau mengajari anak-anak, ingin berbicara dengan anak-anak, ya, menasihati anak-anak kita sambil menunggu berbuka, ya. Nah, dan di saat sebelum berbuka, ya, selain dari kita membina anak-anak kita, ya, kita berdoa atau membaca Al-Quran juga boleh, ya. Nah, tapi yang sekarang ini banyak teledornya kita itu gara-gara ya mereka main game. Nah, yang main game ini ya yang susah di stop, ya. Jadi susah terkontrol kalau yang main game ini. Padahal menjelang buka puasa itu kalau kita membaca Al-Quran atau kita membaca doa, itu doanya doa yang cepat dikabulkan. Jadi mungkin bisa di sama anak-anak mungkin diajak gitu, Ustadz, ya, menjelang berbuka puasa atau mungkin dari setelah asar barangkali, Ustadz, ya, karena mungkin karena juga kan untuk pulang jam pulang di bulan Ramadan itu berbeda, Ustadz, kalau misalkan yang bekerja dari hari-hari biasanya, Ustadz, ya. Iya. Jadi lebih banyak waktu barangkali bersama anak di rumah. Kalau misalkan dan juga apalagi deh, Ustadz, yang bisa dilakukan untuk membangun keluarga di bulan Ramadan?
Pertama tadi kita bisa mengambil ya waktu habis sholat asar itu ya. Tapi bagi pekerja mungkin kalau di Aceh khususnya kan pulang kerja lebih cepat. Ya kan? Mungkin jam 3 udah pulang ya. Nah, pulang jam 3 istirahat sebentar, udah itu sholat asar. Habis sholat asar itu ya, habis sholat asar itu kalau kita memang ada ngaji sendiri ya kita ngaji sendiri juga boleh kan. Tapi bagusnya ya barengan dengan anak-anak. Tapi ada juga anak-anak yang tidak ikut bareng dengan orang tuanya, tapi dia mengambil waktu khusus untuk ngaji sendiri. Nah, cuma itulah kelemahannya. Kalau membaca Al-Quran itu sendiri, salah panjang pendeknya tidak ada yang menegur. Ya, akhirnya terlewatkan salah panjang pendeknya. Padahal salah panjang pendeknya itu ya berdosa juga kita. Misalnya kita dalam satu ayat ada berapa huruf, misalnya 100 huruf dalam satu ayat. Kalau benar 100 huruf kita baca, 100 lah nilainya. Ya kan, misalnya begitu. Nah, terus kalau ada yang salah, ya kan berarti kan pengurangan. Karena ada yang dosa dipotong dosanya, ya begitulah kira-kira ya. Nah, jadi baiknya baca Al-Quran itu ya ada yang simak, lebih-lebih di bulan Ramadan ya, ada yang simak. Kalaupun misalnya yang simak itu biasa kan yang lebih tahu ya, yang lebih paham. Tapi kalaupun misalnya sesama anak-anak juga, kalau memang mereka setara bacaannya ya, mereka saling simak, saling menegur, saling mengingatkan kalau memang bacaan salah. Jadi tidak sendiri-sendiri juga, bagus ya digilir satu persatu ya. Dan itu ada motivasi tersendiri juga dari anak-anaknya kalau misalkan rame gitu Ustaz ya. Dan biasa itu kan sistem tadarus di Nasah atau musola ya. Nah, di rumah jarang kita dapat hal yang seperti itu. Tapi kalau memang ada keluarga yang mengajak anak-anaknya, ayo jam ini kita duduk semua ya, kita membaca Al-Quran ya, kemudian kita saling menyambung ayat. Nah, kalau yang salah kita tegur. Kalau itu jalan bagus sekali. Dan pastinya Ustadz, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu di sore kali ini. Mungkin Ustadz ada pesan-pesan yang ingin disampaikan berupa closing statement mengenai tema kita keluarga sakinah, kunci kekuatan Islam. Silakan Ustadz. Baik, Syederalun, dalam memanfaatkan Ramadan ini, apalagi akhir-akhir Ramadan ini yang akan kita lalui hanya 9 hari lagi termasuk hari ini, mari kita manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk kita meningkatkan ibadah kita. Apakah kalau ibadah sholat itu ya maksudnya ditingkatkan ya, yang sunat-sunat diperbanyak, yang sunat-sunat, zikir diperbanyak, tapi rakaatnya kan nggak bisa diperbanyak. Misalnya yang wajib sholat zuhur 4 rakaat dari dulu sampai sekarang tetap 4 rakaat, nggak bisa diperbanyak. Tetapi ya dalam sholat itu kita perbanyak bacaan-bacaan surah setelah Al-Fatihah. Nah, itu juga salah satu untuk meningkatkan kualitas salat kita. Mari kita manfaatkan baik untuk salat, kemudian untuk membaca Al-Quran ya, kemudian untuk zikir ya. Zikir itu memang zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Selain zikir-zikir yang di luar dari Al-Quran itu ya. Artinya selain ayat Al-Quran ada potongan-potongan zikir juga ya. Tapi yang paling baik adalah zikir Al-Quran. Saya kira kalau kita manfaatkan waktu yang singkat ini ya, nanti kita tidak akan menyesal. Kalau enggak menyesal, hari ini udah 21. Ada pertanyaan, sudahkah kita mengaji juz 21 hari ini? Karena satu hari 1 juz. Iya, tergantung orangnya mungkin Ustadz ya. Ada yang sudah, ada yang belum gitu ya. Yang belum berarti ketinggalan kan. Seharusnya ya kita khatam minimal 1 kali lah dalam bulan Ramadan ini. Ada 30 juz. Puasa misalnya 29 hari. Ya nanti kita tambah di luar puasa. Nanti kita khatam pas di luar puasa. Selesai puasa udah khatam 1 kali ya kan. Nah, saya kira demikian.
Iya, baik. Jadi Syederalun, marilah kita maksimalkan ibadah di kurang lebih 9 hari lagi Ramadan ini. Dan untuk itu Syederalun, demikian tausiah Ramadan edisi hari ini kerjasama Radio Serambi FM dan juga Kemenak Kota Banda Aceh. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan kita harapkan bisa terus membangun kekuatan Islam di bulan Ramadan dan juga seterusnya yang pastinya berdampak untuk keluarga kita, di mana tema kita hari ini juga merupakan keluarga sakinah dan bisa membangun keluarga kita menjadi keluarga sakinah juga. Dan untuk itu terima kasih kepada Ustadz Dr. Ibrahim M. Jamil SAG dan atas waktu dan juga ilmu dan serta kesempatannya. Sehat selalu Ustadz, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Syederalun, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan program Serambi Petang sesaat lagi. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.